Maya, sorry. Konvensi komik sekarang diselenggarakan sampai depan hotel. Ini masih di bumi nggak sih? Masih berhubungan juga sama anjing peliharaan Rizky Pratama itu? Dimas, anjing peliharaan itu kan kerja jadi kurir buat biayain aku jadi model. Kalau sekarang aku putusin dia, nanti orang-orang bakal ngomongin. Tapi, anjing peliharaan itu sampai tangan aku aja nggak pernah pegang. Kamu bilang gitu ya udah gitu aja. Berarti aku harus periksa dengan teliti nih. Dimas, Dimas, kamu cuma pilih kasih ke Dewi. Awas aja kalian bertiga ku habis-habisan. acaranya mau mulai. Kami masih harus ganti baju di belakang panggung. Santai aja. Mobilku cepat kok. Dimas menyebalkan banget. Setelah antar pesanan ini, Dewi juga harusnya udah selesai catwalk, ya? Kontes kecantikan amal. Permainan orang kaya. Bisa jalan nggak ya? Wah, ngeri. Nggak berani. Penampilannya enak dilihat. Dewi, Rizky, bukannya kamu bilang pergi catwalk, kok bisa digandeng cowok terus di sini? Ini dia anjing peliharaan yang kamu sebut-sebut itu? Kurir pengantar makanan. Mata buta, nggak lihat. Dia sekarang cewekku. jahat banget sih Dimas. Rizky, urusanku ngapain kamu ikut campur? Ingat statusmu, jadi anjing peliharaan. Harus punya kesadaran jadi anjing peliharaan. Kalau nggak mau, minggir. Dasar lonte, biar kamu bisa jadi model. Aku kerja 3 pekerjaan sekaligus. Gini caramu balas budi. Aku, dasar. Maaf Dimas, aku segera buang si pengganggu ini jauh-jauh. Pelan-pelan, ambil, buka. Dasar kampret. Liatin cewekmu sendiri ngejilat aku. Enak kan? Ayo pergi. Bisa dihajar oleh Dimas Wibowo, itu adalah keberuntunganmu. Yang langka sekali. Cepat minggir. Pacar mengkhianati, bahkan satpam pun bisa seenaknya menginjakku. Dunia ini tidak adil. Kenapa aku harus dipermalukan seperti ini? Ganteng. Kasihanilah. Kasih aku makan. Lapar sekali. Ambil semuanya. Membantu sedikit pun sudah bagus. Dirimu sendiri saja susah. Masih mau berbaik hati. Semangatmu patut diacungi jempol. Baik, nenek ini akan membantumu. Ini sedime ni shiller bersis Danny. Bagaimana? Kamu kan bukan dewa. Jangan bercanda denganku. Dewa? Membosankan sekali.
Orang-orang lebih suka memanggilku Maya Sari. Sayangku yang malang, biarkan kau merasakan rasa kekayaan yang melampaui negara. Rasakanlah kenikmatan menginjak semua orang di bawah kakimu. Meski dunia milikmu akan mengalami inflasi 1.000.000 kali lipat. Hanya kamu yang tidak terpengaruh. Ingat, air bisa mengangkatmu ke langit, juga bisa menjerumuskanmu ke jurang. Saat 5 garis di dahimu semuanya menyala, itulah saat jiwamu kembali ke neraka dan menemani selamanya. Coba rasakan ini, rasa jadi orang super kaya. Teman-teman, ini dia lokasi acara amal kontes kecantikan yang lagi viral malam ini. Wah. Gaun aku. Kurir brengsek, mata buta ya? Maaf ya, aku nggak sengaja. Ini gaun Chanel baru aku, jijik banget. Gaun ini harganya berapa? Aku ganti. Kurir, bukan aku merendahkan kamu. Segini, kamu sanggup ganti? 50.000. Bertahun-tahun aku hidup hemat. Baru nabung 100.000. Gaunmu jahitannya kelihatan benangnya. Lihat kerjanya, kayaknya nggak seharga segitu. Lo ngerti apa sih kampret? Ini namanya sense design. Kalau nggak bisa ganti, bilang aja. Jangan fitnah selera aku di sini. Pergi sana, ngelihat lo aja bawa sial. Teman-teman, ada yang ngerti nggak? Ditabrak kurir jorok bau. Gaun Chanel baruku, rusak semua, cuma aku yang baik hati. Nggak mempermasalahkan. Teman-teman, kasih hadiah buat hiburan hati Lina yang lagi sedih dong. Siapa bilang aku nggak bisa ganti? $100.000 aku nggak bisa. Tapi satu Rocket Super, biar dia lihat, aku juga bukan orang lemah. Rocket Super, 1 mili uang. Carnival, 8 ci uang. 1 ci sama dengan 0,1 mili. 1 mili sama dengan 0,1 sen. 1 sen sama dengan 0,1 mao. 1 mao sama dengan 0,1 yuan. Artinya, 1 mili uang. Setara dengan 0,1 yuan. Sistem hadiah ini error ya? Nggak apa-apa. Rezeki nomplok. Sekarang aku kasih hadiah 1 mao aja. Bisa bikin kamu kaget setengah mati. Lihat layar penuh roket meluncur. Ini kekuatan uang ya? Cih. Tim, terima kasih kakak misterius. Wah, Certus Rocket Super. Kakak misterius. Kamu yang paling sayang sama Lina. Love you. Mua. Kakak misterius. Kamu juga di kota sungai? Lina mau traktir makan, mau bilang terima kasih. Boleh ya? Bener juga, uang bisa bikin setan pun nurut. Perlakuan buat top one donor, emang beda ya? Sibuk. Kakak Rizky, itu kamu? Siti Aisyah. Sayang, benarkah ini gadis kecil itu dulu yang ingusnya meler, selalu mengikuti di belakangku dan suka memanggilku Kak? Kakak Rizky, benar bingung Sadam. Kenapa kamu di sini? Wajahmu dan bajumu, kenapa basah kuyup semua? Aku sedang mengantar pesanan. Baru saja ada sedikit masalah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah Kak Rizky? Kamu, melihatku untuk apa?
Ada kotoran di wajahku? Tidak. Aku hanya tidak menyangka. Gadis kecil yang dulu pakai celana bayi, yang setiap hari mengikuti di belakangku, yang kalau jatuh hanya bisa menangis, si ingusan, sekarang tumbuh menjadi secantik ini. Jahat, Kak Rizky. Hal-hal waktu kecil, jangan diungkit lagi. Oh, tidak diungkit. Ngomong-ngomong Siti, kamu juga datang untuk menghadiri acara amal ini? Iya, ini pertama kalinya aku ikut acara seperti ini. Aku agak gugup, aku sedikit takut. Bisakah kamu menemaniku? Tapi, sepeda motorku dan pakaianku ini. Kak Rizky, temani aku saja dong. Kamu lupa, dulu waktu kecil kalau hari sudah gelap, aku takut pergi ke kamar mandi. Selalu kamu yang menemaniku. Baiklah. Aku tidak bisa menolakmu. Aku sudah tahu, Kak Rizky yang paling baik. Nah, acaranya akan segera dimulai. Ayo kita masuk dulu. Iya. Rizky, Pratama aku punya gym sendiri. Sekarang aku pemilik sekaligus pelatih. Bagus dong, jadi bos sendiri, bebas banget. Wah, cuman buat dekorasi aja bisa habis jutaan loh. Jutaan? Masak sih, Rizky Pratama. Kalau ada yang punya sejuta, bukan orang terkaya di dunia tuh. Siti Aisyah, jangan bercanda dong, orang terkaya di dunia. Mana ada yang asetnya cuma triliunan? Sudahlah, nggak ngomong sama kamu lagi. Aku mau ke ruang tunggu buat persiapan. Kamu cari tempat sendiri, duduk dulu aja. Oke, cepat sana. Dimas, katanya Anda mau buka perusahaan hiburan dan media. Gimana kalau aku jadi host di perusahaan Anda? Tergantung penampilanmu. Kok bisa kurir makanan masuk sini? Bau banget. Satpam ngapain aja? Sial banget. Kapan orang bawa apek miskin bisa sejajar sama gue? Dimas Wibowo, kamu mau apa? Dimas Wibowo adalah orang terkaya di kota Sungai. Memiliki aset 10.000. Statusnya sangat terhormat. Tempat di samping Dimas Wibowo bukan untuk orang sepertimu yang seluruh tubuhnya memancarkan aura pekerja rendahan untuk diduduki. Cepat minggir dari sini. Tidak, jangan cuma tempat di samping Dimas Wibowo. Acara amal pemilihan ratu kecantikan ini saja. Bukan tempat yang bisa diikuti oleh pengantar makanan sepertimu. Kenapa tidak boleh? Di papan luar sudah tertulis, semua orang boleh ikut. Aku cuma cari tempat duduk dan duduk. Kenapa? Mengganggu siapa? Hei anak muda, buka lebar-lebar matamu yang bego ini dan lihat baik-baik. Ini adalah acara amal pemilihan ratu kecantikan, bukan salon pijat refleksi di gang kecil. Orang yang duduk di sini, kekayaannya minimal segini. Kamu cuma pengantar makanan, pantas? Orang cupu kayak gini. Seumur hidup tidak mungkin pernah lihat seperti apa bentuk 5 juta. 5 juta? Aku cuma seorang kurir pengantar makanan. Mana bisa dapat uang sebanyak itu? Kalau tidak punya, cepat keluar dari sini. Antarkan pesananmu, jangan mengganggu pemandangan di sini. Ini cuma syarat masuk ke venue acara. Mau duduk di barisan ini? Tidak perlu banyak, cukup untuk jaminan menduduki kursi ini saja. Kalau mau ikut harus bayar 5 juta. Kalau duduk di barisan paling depan, pasti harus bayar berkali-kali lipat. Berapa? Ternyata, Siti Aisyah, kakak Rizky Pratamamu tidak bisa menemanimu lagi. Gimana? Takut? Sudah seharusnya takut. Di kota Sungai, selain aku si orang terkaya ini, yang bisa mengeluarkan 1 rupiah sangat sedikit jumlahnya. Berapa? Berapa? Kamu bilang berapa? Ingat baik-baik, si miskin, akulah langit yang tidak bisa engkau lampaui. Kalau sudah paham, cepatlah pergi. Kamu yakin bilang? 1. Bukan 10 juta? Kampret, 10 juta saja sudah cukup untuk beli seluruh bumi ini. Kamu nggak takut lidahmu kesleo? Kurir makanan terjun ke hujan dan angin sebulan bisa dapat berapa rupiah sih? Mungkin segelas minuman di sini aja nggak mampu beli.
Jadi benar-benar cuma butuh Rp1.000 untuk duduk di sini? Betul. Asal kamu keluarkan Rp1.000, aku izinkan kamu duduk. Mas Dimas, suruh dia keluarkan uang, mending suruh dia ambil bulan dari langit. Lucu banget sih. Dia maksa mau memalukan diri di depan para orang kaya kota sungai. Aku sebagai orang terkaya ini tentu harus kasih kesempatan. Kalian semua gila ya? Rp1.000 aja dibesar-besarkan kayak gini, aku cariin sekarang. Tunggu. Kayaknya aku kasih uangnya ke wanita gila tadi. Kenapa aku selalu merasa lupa sesuatu ya? Aduh. Masih aja pura-pura ngeluarin uang. Kamu, kalau benar-benar bisa ngeluarin uang, walaupun cuma Rp100, aku panggil kamu bapak. Aku bisa langsung sujud dan nyembah di sini. Ini? Dia beneran punya Rp2.000. Uang tunai. Langsung ngeluarin 2 lembar sekaligus. Untung nenek gila tadi masih tinggalin 2.000 buat aku. Ngomong-ngomong, acara yang diikuti Siti Aisyah ini acara kecantikan yang beneran, kan? Aku cuma ngeluarin 2.000, sampai heboh kayak gini. Nah, sekarang aku boleh duduk? Duduk, silakan duduk. Bapak Rizky, barusan saya yang buta mata. Itu Anda yang berhati lapang, jangan dihitung sama orang kayak saya. Cuma Rp2.000 doang kok. Aku beli es krim aja lebih mahal dari ini. Rizky Pratama, jangan kira kah. Para tamu terhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak, acara amal dan kecantikan cahaya puncak segera dimulai. Para kontestan harap bersiap. Sekarang mari kita arahkan pandangan, detak jantung, dan seluruh semangat kita kepada bintang paling terang malam ini. Mari sambut para kontestan. Kok Siti Aisyah belum muncul juga? Mungkin dia bintang penutup? Sekarang Siti Aisyah. Memang punya modal untuk itu. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk yang paling dinantikan malam ini. Sang bintang kembar, Nona Dewi Lestari dan Nona Siti Aisyah untuk naik ke panggung. Dewi Siti Aisyah tersenyum padaku. Dewi Siti Aisyah cantik banget, kayak bidadari yang turun dari lukisan. Bidadari, gaunnya, auranya, berbisik. Dewi Lestari melirikku. Siapa yang nggak tahu dia itu punyanya Maya Dimas Wibowo? Kamu cari mati ya? Rizky Pratama, si sampah ini kok bisa masuk? Pemilihan amal kali ini, peringkat akhirnya akan ditentukan oleh investasi amal para tamu terhormat. Setiap poin yang Anda berikan akan berubah menjadi cinta kasih untuk mendukung kegiatan amal kita. Sekaligus juga akan menentukan peringkat akhir peserta yang Anda dukung. Sekarang saluran investasi resmi dibuka. Pilih Nona Dewi Lestari. Tokoh ini tabloid. Saya pilih Nona Siti Aisyah, 0.5 poin. Saya pilih yang pakai gaun merah itu, 0,3 poin.
Dukung nomor 5 0,6 poin. Nomor 3 lumayan 0,4 poin. Zordabon always penonton. Ito play Nona Dewi Lestari. Nimos fan porn film so. Dukung nomor 4, 0,2 poin. Saya pilih Nona Siti Aisyah, 0,3 poin. Apa-apaan ini? Satu persatu bilang diri mereka orang terkaya di kota sungai. Waktu nyumbang cuma 0, sekian poin. Pelit banget sih. Saya pilih Dewi Lestari. Jumlahnya adalah Rp5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Dimas memang orang terkaya di kota sungai. Mbak Dewi Lestari pasti juara malam ini. Dewi Lestari. Dimas langsung menyumbang Rp5.000 supaya kamu menang. Dimanjakan banget ya. Cuma Rp5.000 bisa juara 1. Kontes amal yang katanya ini. Jangan-jangan cuma kedok saja, semuanya palsu ya? Tuan Dimas memang kebanggaan kota sungai. 5.000. Ini adalah momen bersejarah yang akan tercatat dalam sejarah amal kota sungai. Mari kita berikan penghormatan tertinggi kepada Tuan Dimas. Mbak Dewi Lestari, malam ini cahayamu bersinar terang berkat Tuan Dimas. Para peserta yang cantik, jangan terburu-buru. Saya telah mendirikan sebuah perusahaan media Puncak Bintang Gemilang. Malam ini, selain acara amal, ini juga kesempatan untuk kalian semua. Perusahaan media ini adalah kesempatan untuk kalian melompati kelas sosial dan sukses seketika. Asalkan kalian tahu memilih, tahu menangkap peluang, tunjukkan nilai kalian padaku. Misalnya, Dimas, aku paling tahu balas budi. Dimas, aku selalu mengagumi Anda. Pilih aku, Dimas. Pilih aku, Dimas. Ari Nostriadi, di kontes kecantikan atau lelang manusia. Tapi Dimas Wibowo, kita semua tahu, Nona Dewi Lestar adalah wanita Anda. Anda berinvestasi pada Nona Dewi Lestar. Sama saja berinvestasi pada diri sendiri. Kesempatan yang Anda berikan pada kami ini bukan cek kosong, kan? MC. Untuk Nona ini 1 koin, bayar dari kartu saya. Wah. Ini baru namanya kemampuan sejati. Uang sungguhan. Dimas Wibowo memang hebat. Di Dimas Wibowo, kami semua akan mengikuti Anda. Oke. MC, untuk mereka masing-masing 1 koin. Bagus sekali. Satu koin demi 1 koin. Bisa seramai ini juga. Sungguh membosankan. Nona Siti Aisyah, kamu tidak ikut denganku? Perbedaannya sungguh jauh sekali. Kalau kamu ikut denganku, perbedaan itu bisa langsung hilang. Bahkan bisa membuatmu berdiri lebih tinggi. Ngapain susah-susah begitu? Tidak usah Bapak Dimas, aku ikut lomba ini untuk membuktikan diri sendiri. Bukan untuk transaksi. Tidak kamu sok suci apa sih? Gymmu itu hampir bangkrut kan? Kamu kesini kan ingin mencari orang untuk menyelamatkan gymmu? Asal ikut denganku, aku jamin gymmu menjadi nomor 1 di kota sungai. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Rizky Pratama. Kurir sampah. Berani-beraninya kau sentuh aku dengan tangan kotormu. Jiji. Saat pam, cepat buang sampah ini keluar dari sini. Dimas Wibowo. Kau cuma menyumbang beberapa rupiah, lalu memperlakukan orang seperti barang pilihan. Apa kau pikir kau ini raja dunia? Kau benar-benar sesuai dengan namamu, lebih rendah dari binatang. Dan ini, acara pemilihan Ratu Amal yang disebut-sebut itu, cuma tempat kalian berkedok amal untuk transaksi sampah. Kurang ajar, dasar tidak tahu diri. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani-beraninya menghina seluruh kalangan atas kota sungai. Apa aku salah? Acara dibuat besar-besaran, tapi uang yang disumbang jika dijumlahkan. Bahkan tidak sampai 1 kali makananku. Acara ini cuma buat kalian bersenang-senang sendiri, pertunjukan sampah yang sok-sokan. Rizky Pratama,
Uang segini buat beli makanan mewah bisa setinggi gunung. Jangan sampai perutmu meledak. Beberapa rupiah kau bilang makanan mewah. Dewi Lestari. Kenapa baru sekarang aku sadar kalau kau ini orang gila? Kau. Rizky Pratama. Kau pikir dengan mengeluarkan 2 rupiah tadi lalu kau bisa melangit? Berani bilang sumbangan kami kecil semua? Oke, kalau begitu. Buktikan padaku. Cekah, buktikan kau lebih kaya dari kami semua. Lebih berkelas dari kami semua. Bukankah kau mau mendukung adikmu Siti Aisyah? Ayo, sumbang. Aku ingin lihat si kutu busuk ini bisa mengeluarkan uang berapa banyak buat jaga gengsi. Menganggap remeh siapa? Aku dalam sebulan kerja jadi kurir bisa dapat beberapa ribu. Arponet saja aku dapat 300. Dibanding kalian para orang kaya munafik ini, sumbanganku berlipat lebih banyak. Rizky Pratama, kenapa dulu aku nggak sadar ya? Kamu bisa banget ngomong besar, sudah ketahuan bohong, masih aja maksa sok jagoan. Kamu bilang bisa dapat 300 sehari ya? Oke, kalau kamu berani sumbangin aja tuh 300. Boleh juga, walaupun miskin nggak kayak kalian sok-sokan 300, emang senggak banyak, tapi ini tetap niat baikku buat amal. Dimas, kayaknya si kurir ini sengaja cari masalah sama kamu. Rizky, kalau hari ini kamu nggak bisa keluarin 300 rupiah, ku gebukin kaki lo biar sisa hidup lo cuma bisa ngemis-ngemis. Rizky, jangan ngomong sembarangan lagi. Aku yang bayarin dia, lepasin dia ya. Gantiin dia, uangmu udah dihamburin habis sama bokap lo. Mana ada uang lagi, ambil mesin EDC-nya. Suruh dia gesek, kalau nggak keluar 300 hari ini, dia bakal dibawa keluar pingsan. Kurir, kamu pikir baik-baik. Kalau minta maaf, sekarang sujud minta ampun sama Dimas. Masih ada waktu. Aku bayar pakai kartu. Terus tabungan buat beli peti mati juga dikeluarin ya? Itu kan 300 rupiah nyawa lo di kehidupan selanjutnya juga nggak bakal cukup. Cuman 300 rupiah doang, sampai segitunya. Kamu suruh dia gesek. Berani melawan gue di depan umum, gue bikin lo hidup lebih susah daripada mati. Pembayaran berhasil. Cepat lihat layarnya. 300. Ya ampun. Ya ampun. Si sampah ini, masa iya punya 300 rupiah? Seorang kurir mengeluarkan 300, mana mungkin? Pak Direktur, ada situasi penting. Saldo akun itu mencapai 100.000, tapi hampir tidak pernah ada aktivitas. Dijadikan oleh kantor pusat sebagai klien misterius yang mendapat perhatian tingkat tertinggi, Rizky Pratama. Rizky Pratama, orang terkaya itu transaksinya bergerak. Di kota sungai 300 rupiah. Ya, dia adalah Rizky Pratama. Benar dia. Dia ternyata ada di lokasi kontes kecantikan. Rizky Pratama, ini mau mengumumkan dengan mencolok identitasnya sendiri ya. Ikut aku ke lokasi kontes kecantikan. 300. Ya begitu saja menggeseknya keluar. Sialan, itu kan 300 rupiah. Bisa beli berapa banyak jalan? Begitu saja disumbangkan semua. Kak Rizky, uang ini dari mana asalnya? Hiasannya wakadainya. Ayat oleh uang yang ku dapat hari ini dari kerja antar makanan. Kak Rizky, itu kan 300 rupiah. Kerja antar makanan kok bisa dapat 300 rupiah? Nggak mau bilang ya sudah. Bro, aku tadi bicara agak keras. Tolong jangan diingat-ingat ya. Sudah, aku nggak masalah. Cuma mau mengingatkan beberapa orang, daripada berbuat semaunya, lebih baik fokus menyumbang untuk amal. Bodoh semua, dia cuma tukang antar makanan bau, mana mungkin punya 300. Menurutku pasti hasil curian. Aku yakin dia pasti mencurinya. Nona Dewi Lestar benar. Dia kan orang miskin? Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Pasti hasil curian. Yos. Cuman 300.000 rupiah kan? Aku cuman perlu ngantar lebih banyak pesanan. Sehari juga udah dapet. Ngapain harus nyuri? Lucu banget. Jangan-jangan lagi ngimpi. Semuanya. Si sampah ini, dia bukan cuma mencuri uang dalam jumlah besar, tapi juga ngomong ngawur di depan umum. Harus langsung diserahkan ke polisi. Betul. Jangan sampai dia dibiarkan, orang berbahaya kayak gini. Aku... Satpam, tangkap mereka berdua, bawa pergi untuk dihukum.
Rizky Pratama, lepasin dia, cepat. Jangan. Apa teleponin? Itu kan uangku sendiri. Semuanya berhenti. Rizky Pratama, kamu baik-baik saya? Baik-baik saja, tenang saja. Dia siapa? Saya dapat Sweet Foodie Sarjas, Direktur Bank Komersial Kota Sungai. Direktur Budi, apa yang membuat Anda datang ke sini? Aku tahu, pasti kurir makanan ini mencuri uang 300.000 dari bank. Lalu ketahuan sama bank, sampai-sampai direktur datang sendiri. Sampah ya tetap sampah. Menurutku, kerja jadi kurir itu cuma kedok, nyuri itu bakat aslimu ya. Uang 300.000 itu memang hasil jerih payahku sendiri. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Direktur Budi, saya akan suruh orang mematahkan keempat anggota badannya untuk Anda. Ayo serang. Siapa berani sentuh Bapak Rizky? Direktur Budi, apa maksudmu? Uang 300.000 ini memang milik Bapak Rizky. Harta yang sah. Harta yang sah? Mana mungkin? Dia itu siapa sih? Dengarkan baik-baik semua. Bapak Rizky Pratama adalah orang yang tercatat di bank kami, memiliki aset yang sangat besar, dan tak terbantahkan sebagai orang terkaya di Kota Sungai. Siapa lagi yang berani mengganggu Bapak Rizky, jangan salahkan saya, Budi, jadi tidak sopan. Dia yang terkaya di Kota Sungai? Cuma tukang antar makanan. Berani-beraninya bilang dia orang terkaya di Kota Sungai. Nggak mungkin. Dia udah jadi pelindungku selama ini. Kalau dia orang terkaya, masa aku nggak tahu? Itu Pak Budi Santoso, jangan bercanda lah. Di rekeningku cuma ada 100.000. Mana mungkin aku orang terkaya? Berapa? 100.000. Aku ini orang terkaya Kota Sungai yang diakui. Di rumah aja cuma punya 10.000. Kamu cuma tukang antar, berani bilang punya 100.000, itu pun uang tunai? Cukup. Kamu terus-terusan menghina Rizky Pratama. Sungguh keterlaluan. Ayo, buang dia keluar. Aku ini orang terkaya Kota Sungai. Budi Santoso berani-beraninya macam-macam sama aku. Berani macam-macam, kamu cari mati. Kalian ngapain? Lepasin aku. Itu Rizky Pratama. Sebelumnya aku tertipu sama dua bajingan itu. Maafkan aku, maafkan. Aku friendship awal restoran bintang bersinar di Kota Sungai. Tadi mau bilang, seluruh restoran siap melayani Anda. Restoran paling top di Kota Sungai. Aku cuma tukang antar bisa masuk. Aduh, jangan ngomong gitu dong. Bahkan kalau Anda mau restoran bintang bersinar, aku juga rela serahkan. Jangan. Rizky Pratama. Aku dari perusahaan mobil Kota Sungai, Direktur Utama Hendra Wijaya. Anda tinggal bilang, semua mobil mewah perusahaan siap Anda pakai. Rizky Pratama, lihat nih. Malam ini perlu aku temani nggak? Tunggu. Biar aku pikir dulu. Di rekening bankku cuman ada 100.000 rupiah. Kalian bilang aku orang terkaya, bener kan? Terus kalian, Aisyah punya berapa? Kamu punya berapa? Rizky Pratama, asetku 5.000 rupiah, jauh banget sama kamu. Rupiah? Yakin bukan juta? Beneran Rizky Pratama, 5.000 juta? Aku nggak berani mikirin. Sebenarnya saya yang terjadi. Ada orang terkaya semiskin aku? Tunggu, jangan-jangan... Siti, kamu kasih tahu aku, sekarang harga rumah di pusat Kota Sungai berapa? Rizky, sekarang 10.000 rupiah bisa beli villa di Kota Sungai. Jadi kamu nggak bohong ya? Orang-orang lebih suka memanggilku Mayasari. Sayang sekali. Biar kamu merasakan rasanya kekayaan yang luar biasa. Rasakan kenikmatan menginjak-injak semua orang. Dunia kamu, harga barang akan turun 1.000.000 kali lipat. Hanya kamu yang tidak terpengaruh. Aku ingat semuanya. Harga barang turun 1.000.000 kali lipat. Hanya milikku yang tetap. Kamu baik-baik saya, Rizky. Jadi Mayasari itu nyata. Berarti 100.000 rupiah di rekening bankku di dunia ini sama dengan 1 triliun. Aku benar-benar orang terkaya di Kota Sungai. Kaya. Rizky, aku salah. Aku sekarang putus hubungan dengan Dimas Wibowo. Kita balikan lagi ya?
Balikan jadi anjing peliharaan yang bisa kamu panggil dan usir sesuka hati. Bukan Rizky, asal kamu aku mau jadi anjing peliharaanmu juga. Kamu sekarang begini kan karena tahu aku orang terkaya. Gini aja. Kalau kamu mau menari seksi di depan semua orang, aku bisa pertimbangkan. Rizky, banyak orang nih. Bagaimana kalau kita pulang? 3. Dua. Aku mau. Siti, kontes di kecantikan sudah selesai. Ayo kita pergi. Rizky, aku sudah lakukan seperti yang kamu bilang, menari di depan semua orang. Apa aku bisa jadi anjing peliharaanmu? Rizky cuma bilang mau pertimbangkan, bukan berarti harus menerima kamu. Ya kan, Rizky? Betul. Suruh menari di depan orang, langsung nurut aja. Memang dasar mata duitan. Orang seperti kamu bikin aku jijik. Cewek kayak dia yang berpikiran sempit mau deketin Rizky Pratama, kocak. Coba lihat diri sendiri di kaca. Rizky, kamu main-main sama aku. Kak Rizky, tak kusangka setelah bertahun-tahun tak bertemu, kamu sudah jadi orang terkaya di kota sungai. Aku juga nggak nyangka. Pokoknya berkat kamu, aku baru bisa jadi juara kontes kecantikan. Cuman apa? Kak Papa, yuk kita pergi. Cuman investasinya nggak jadi dapet. Gimana nih gym aku? Tunggu dulu. Ada apa? Kak Rizky, kamu kan suka olahraga. Besok main ke gym aku ya. Boleh nggak? Tentu saya boleh. Kalau gitu kita janjian ya. Oke. Awalnya kukira ada bug. Ternyata aku sendiri yang jadi bugnya. Wah, terima kasih Kak Misterius atas 100 roket yang dikirim. Kak Misterius, kamu yang paling sayang sama Lina. Mua. Rasanya punya uang. Enak banget. Kak Rizky, besok jam 10 pagi jangan sampai nggak datang ya. Siap. Aku sudah nggak sabar pengen langsung beraksi. Bu Siti, 7 hari perpanjangan yang kujanjikan sudah habis. Kalau sewa nggak dibayar lagi, kami akan menyita. Kasih aku waktu lagi. Kak Rizky, maaf. Aku juga terpaksa. Hai, Siti, aku sudah sampai. Oke, Kak Rizky, kamu jalan-jalan dulu ya. Aku segera ke sana. Bye. Wah, nggak nyangka. Tempat gym yang dibuka Siti sebesar ini. Alatnya juga lengkap banget. Lokasinya juga di pusat kota. Benar-benar cewek kaya raya. Shredkelas Bos Siti memakai gaun malam. Sungguh memukau. Juara pertama yang pantas. Si Dimas tai sapi itu, berani-beraninya mau memakai uang untuk menguasai Bos Siti, bangsat. Untung ada kurir yang menyamar yang turun tangan. Tapi kenapa Bos Siti masih memeluknya sih? Mereka ini hubungan apa? Mungkinkah Bos Siti kalian suka sama kurir ganteng ini? Dia? Masa sih? Banyak banget playboy kaya yang ngejar Bos Siti kita. Pernah lihat dia menyerah pada uang siapa? Tunggu dulu, lu siapa? Halo semua, namaku Rizky Pratama. Mau ketemu Siti. Kamu manggil bos kita apa? Siti. Kok panggilannya akrab banget? Nggak pernah denger bos punya kakak. Tunggu. Kok mukamu familiar banget? Waduh, kamu itu orang di kontes kecantikan, si konglomerat misterius itu.
Aku peringatkan kamu, jangan pikir karena kamu kaya bisa semena-mena. Bro, tenang. Kalian salah paham. Iya. Fajar, kalian mau apa? Fajar, kalian mau apa? Fajar, kamu mau ngapain sama Mas Rizky? Mas Rizky. Bos, Siti kena kotoran sapi. Katakan, atau kalian semua saya pecat. Sebenarnya, Bos, Cam? Siti, jangan salah paham. Mereka ini mau jadi sparring partner saya kan? Ya, iya. Kami cuma mau bantu saudara ini. Memperkenalkan peralatannya. Beneran? Kapan saya pernah bohong sama kamu? Iya sudah, Mas Rizky. Aku ajak kamu pemanasan dulu. Bro, makasih. Teman sejati, pria baik. Rizky ini karakternya lumayan kaya lagi. Kalau dia mau keluarin uang, bantu Bos Siti kita lewati kesulitan. Bagus tuh. Iya. Ini bukan urusan kita. Ayo, kita makan dulu. Tempat gymnya kita serahin ke mereka. Mas Rizky, angkat kaki belakang, kencangkan perut, jaga keseimbangan. Ya, nah gitu. Nggak kuat. Rasanya cuma pemanasan aja. Udah hampir habisin tenaga aku. Mas Rizky, gini nggak boleh. Tetap harus pemanasan, nanti cedera. Tapi aku... Ngomong-ngomong kok di sini panas banget sih. Siti Aisyah, waktu tambahan 7 hari yang kami janjikan sudah habis kalau sewa belum dibayar. Kami akan menit tempat ini. Memang agak panas ya. Rizky Pratama, ada kotoran apa enggak di badanku? Nggak ada. Rizky Pratama, dasar bajingan. Kamu kan menganggap Siti Aisyah seperti adik sendiri. Kalau gitu, Rizky Pratama, kita lanjut ya. Kali ini aku yang bantu kamu. Oh, oke. Siti Aisyah, kamu mau apa? Rizky Pratama. Sebentar lagi aku akan ajak kamu latihan pakai alat, makanya lengan kamu harus diregangkan dengan baik. Baiklah. Otot bahu Rizky Pratama kencang banget. Rizky Pratama, sekarang aku bantu kamu rilekskan pinggang. Kamu rileks aja ya. Siti Aisyah. Ini mau apa lagi? Rizky Pratama, punggungmu kokoh banget, bikin merasa aman deh. Jangan bergerak. Rizky Pratama, aku tadi cuma bercanda, sekarang aku lagi bantu kamu. Memperbaiki postur, kalau enggak nanti pinggangmu bisa cedera. Oke. Nggak bisa, Rizky. Kalau Siti Aisyah melanggar lagi, kamu juga harus tahan. Rizky Pratama, enak enggak? Enak, punggung jadi lembut. Dasar, Rizky Pratama, kamu ngomong apa sih? Maksudku, peregangannya bikin jadi lembut. Sekarang badan jadi lembut, nggak terlalu kaku. Oh, gitu? Kalau terus diregangkan, bagian yang diregangkan bakal nambah lagi. Peregangan sudah cukup, ayo kita latihan. Memang peregangannya sudah cukup. Kalau gitu, ayo kita pergi. Oke. Rizky Pratama, ini pertama kalinya kamu bench press, intensitasnya nggak perlu terlalu tinggi. Ikuti intensitasku aja. Oke. Aku bakal demo dulu, terus baru ajarin kamu detail-detail.
Hidup ini indah sekali. Hidupku sudah lengkap. Oke, Rizky. Kok kamu mimisan? Iya? Mungkin iya. Ini panas banget. Apa AC-nya nggak dinyalain? Mungkin isinya rusak. Gimana kalau Kamu mau apa? kamu kan kepanasan? Siti bantu lepas bajumu. Ini nggak baik. Malu-malu apa? Waktu kecil, kita pernah mandi bersama. Cepetan, lepas. Kebetulan pas latihan bench press, aku bisa bantu koreksi posturmu. Rizky, kamu biasa latihan ya? Kok ada otot perutnya? Ini karena kerjaanku mengantar makanan ya? Ternyata Rizky Pratama mengantar makanan untuk menjaga kesehatan tubuh? Jangan, jangan main-main. Ayo kita mulai. Kalau gitu, kamu tiduran. Betul, relakskan tubuhmu, jaga napas, gunakan tenaga lengan. Kasi sa ako auto layo. Racy, kuharap kamu nggak marah padaku? Siti, kamu mau apa? Siti, kamu mau apa? Aku sedang menyesuaikan posisi tenagamu. Lanjut, lakukan 5 lagi baru selesai. 5? Kayaknya aku cuma sanggup melakukan 2 lagi. Rizky, olahraga memang harus mendorong batas tubuh. Rizky, asal kamu bertahan menyelesaikannya, aku akan kasih hadiah besar. Apa saja lo? Siti, Ibu sedang main api. Itu tergantung apakah kamu bisa mengendalikan api ini. Minggir, aku rasa aku bisa lagi. Siti, kamu memaksa kakak untuk berbuat dosa. Jangan Rizky, kamu harus tahan godaan. Siti, walaupun AC gymmu rusak, nggak mungkin sampai sepi begini. Kamu mau apa, Siti? Rizky, bisa bantu aku? Siti, berdiri dulu. Bicaralah pelan-pelan. Kalau begini, aku benar-benar nggak tahan. Boss Siti, kamu sedang apa? Boss Siti, tak disangka, di luar berpura-pura suci, tapi diam-diam menyimpan gigolo. Kalian siapa? Kami Cam datang untuk menagih sewa tempat Boss Siti Aisyah. Kamu cari aku cuma untuk urusan ini? Jumlah pengunjung gym tiba-tiba berkurang. Sekarang sewa 50% saja tidak mampu bayar. Hei Boss Siti Aisyah, aku sedang memberi kelonggaran selama seminggu penuh. Kalau kamu masih tidak bisa bayar sewa, jangan salahkan kami kalau barang-barang ini kami buang semua. Tentu saja Boss Siti Aisyah, kalau kamu mau temani kami minum bareng kami bisa pertimbangkan untuk memberi kelonggaran beberapa hari. Coba sentuh dia sedikit saja. Lepaskan, bangsat! Siapa bilang dia tidak bisa bayar sewa? Bangsat! Kamu si gigolo, berani melawan aku. Dengar ya, orang yang menanggungmu sekarang sudah jadi orang miskin. Dia bisa bayar apa sewa? Kalau tahu diri, minggir sana. Nanti kamu ikut kena juga. Gigolo, apaan? Aku kakaknya. Cuman bayar sewa, kan? Urusan kecil seperti ini buat kakak gampang banget. Kamu buka matamu yang bego itu lihat baik-baik. Ini lokasi strategis di pusat kota. Sewa tahunan minimal 50%. Kamu bicara seenaknya. Kalau gitu, bayar dong. Kita pulang terlalu cepat ya? Mengganggu Bos Aisyah. Urusan baik mereka. Ya, kenapa aku nggak kepikiran? Gimana kalau kita makan lagi? Waduh, nggak baik. Joko Susilo datang nakal lagi, mengganggu Bos Aisyah. Kontraknya berikan padaku. Kak Preski, ini 5 sen. Kamu cari uang juga nggak mudah, lebih baik po kita lupakan saja. Aku Aisyah. Cari uang ternyata nggak sulit. Gimana kalau begini, kamu percaya padaku, serahkan padaku. Sok-sokan. Kamu pun kakaknya dia. Terus mau apa? Kamu kelihatannya cuman... Si miskin. Kalau nggak bisa bayar, minggir sana. Aku mau minum. 5 sen ini setara dengan 500.000 sebelumnya.
Sebelumnya pasti aku nggak bisa bayar, tapi sekarang beda. Pokoknya siapapun nggak boleh ganggu Aisyah. Dah ditransfer. Untuk 100 tahun ke depan. Jangan masuk ke sini. Bayar sewa setahun, suruh aku 100 tahun, jangan. 5.000. Kak Rizky, Aku langsung bayar mereka sewa 100 tahun. Kalau kalian nggak mau olahraga, silakan pergi. Nggak bisa, kalau begini terus nggak bakal selesai. Tugas yang bos kasih. Rumah ini tiba-tiba aku nggak mau sewakan, kecuali suruh bos Siti temani kami semalaman. Uangnya sudah diberikan padamu. Kamu masih mau ingkar janji. Terus aku ingkar janji mau apa? Rumah ini punyaku, aku yang bilang. Pergi, bawa bos Siti ke sini. Coba kalian berani sentuh. Bro, kita telat. Kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Joko Susilo, berani berniat jahat pada bos Aisyah. Kelihatannya kamu mau dirawat di rumah sakit beberapa bulan. Kalian berani ya? Siti Aisyah, nggak sampai beberapa hari, kamu pasti akan merangkak minta padaku. Purge. Ayo. Kamu nggak kaget ya, Siti? Rizky. Maaf memanfaatkan all. Bodoh. Aku malah bersyukur aku ada di sampingmu, melindungimu seperti waktu kecil dulu. Yang penting, Siti baik-baik saja. Rizky. Sudah aman, sudah aman. Wanita memang cuma akan di depan orang yang dicintainya, baru tunjukkan sisi lemahnya. Ini pasti cinta sejati. Hari ini untung kalian cepat datang. Kalau enggak, kami berdua bisa celaka. Ngomong apa sih, bro? Kalau ada orang luar berani ganggu bos Siti kami, masih harus tanya kami setuju atau enggak. Gini aja, mulai sekarang aku kasih kalian gaji setahun. 1 juta. Tempat fitness ini aku titipkan ke kalian. 1 juta? Kurang? Enggak. Mulai sekarang Anda bos kami. Halo, bos. Kalian panggil dia bos, terus aku apa dong? Kalau gitu bos Siti otomatis jadi nyonya bos dong. Ngomong apa sih kamu? Kalau kamu masih merasa nggak enak hati, gimana kalau kamu jadi pelatih pribadiku? Gitu aja boleh kan? Rizky. Kamu memang masih baik padaku seperti dulu. Kamu ngapain sih? Bukannya kamu suruh aku jadi pelatih pribadimu, ya harus diajarin langsung dong. Atau, kamu mau aku jadi nyonya bos? Soki Rizky pertama. Bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Tidak boleh seperti ini. Kak Rizky, sudah tidak kesuka aku lagi? Iya juga ya, aku sudah memanfaatkan Kak Rizky. Aku ini perempuan jahat. Dafwanat. Bukan begitu, Siti. Aku tidak mau kamu seperti ini padaku hanya karena merasa bersalah. Aku ingin serius mengejarmu. Pas Gertie. Lagi pula, Siti Aisyah, kita cantik dan menggemaskan seperti ini. Mana mungkin aku tidak suka? Dad. Kak Rizky, aku akan menunggumu. Kalau gitu, ayo kita lanjutkan latihan. Aku akan ajarkan kamu beberapa gerakan lagi. Tiga bersaudara ini. Dasar, aku cuma menggenggam tangan Siti dan muncul di depan mereka. Sampai mau mati latihannya. Aduh. Selamat datang top donatur kita, Kakak Misterius, di live stream aku. Kakak Misterius, tarian Lina Marlina barusan, bagaimana? Layak nggak dengan satu roket besar darimu? Dasar, minta uang sampai keterlaluan. Memang benar para selebgram ini mana ada perasaan tulus. Cuman lubang tanpa dasar. Aduh.
Kakak misterius. Kok pergi sih? Apa karena aku minta hadiah terlalu jelas? Nggak boleh. Ini kan orang penting banget. Kalau bisa deketin dia, hidupku bakal tenang. Teman-teman, hari ini Lina Marlina ada urusan dulu. Live-nya sampai sini dulu ya. Dadah. Halo, ada apa? Kakak misterius kok baru masuk live langsung pergi? Lina Marlina pengen narin kakak khusus loh. Lain kali saja. Hari ini capek banget. Kalau nggak ada urusan, aku tutup telepon dulu. Tunggu dulu. Kakak misterius. Itu, Lina Marlina lihat kakak satu kota sama Lina. Mau ngajak kakak makan di Star Glory. Boleh nggak ya? Mau traktir makan? Takut nanti nggak dikasih hadiah lagi ya? Karena kamu mau main strategi jangka panjang, lihat bagaimana aku mempermainkanmu. Boleh, tapi aku punya syarat. Apa? Saat makan, kamu cuma pakai jaket. Di dalamnya jangan pakai apa-apa. Yang ini? Nggak mau ya udah. Kakak misterius. Karena ini permintaan kakak, ya Lina Marlina pasti nurut dong. Kalau gitu, sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Dimas, ada seorang pria muncul membayar sewa untuk Siti Aisyah. Saya tidak becus. Orang yang tidak berhasil saya bawa ke Bali. Sudah lama begini, seorang pelatih gym saja tidak bisa diselesaikan. Dasar tidak berguna. Untungnya aku sudah siap-siap. Sudah mengatur semuanya lebih dulu. Ayah Siti Aisyah punya utang menumpuk. Kau suruh dia. Jual anaknya untuk menyelamatkan diri. Dimas. Dimas, kamu sudah punya aku, masih memikirkan Siti Aisyah juga? Ini kan mau buka perusahaan media. Santai saja, mereka cuma artis. Nanti kamulah bos mereka. Nah gitu dong. Oh iya Dimas, dengar-dengar kalangan selebriti internet Kota Sungai akan ada acara kumpul-kumpul. Bapak bisa pergi lihat-lihat. Memang kamu sih manis aku. Silakan. Pak Rizky, Bapak tinggal bilang saja, persuadin saya tutup sendiri untuk menyambut Bapak. Tidak usah, kamu juga perlu cari untung. Tamu saya ini sebentar lagi sampai. Tidak usah repot-repot. Kalau ada apa-apa, Bapak suruh pelayan panggil saya. Lihat modelnya yang mewah ini, pasti harganya mahal. Untungnya sekarang aku punya uang, kalau tidak mungkin seumur hidup tidak akan bisa masuk ke sini. Bu, boleh saya ambil jas, Bu? Saya akan simpan. Tidak usah, saya takut kedinginan. Biarkan saja saya pakai. Baik, kalau ada apa-apa panggil saya ya. Kok ada perasaan seru ya? Rizky Pratama. Lina Marlina datang loh. Rizky Pratama, jahat banget sih tadi. Liwaninam. Same base kau. Aduh, sentuhan ini kenapa ya? Jangan-jangan dia benar-benar melakukan yang kukatakan. Kok kamu? Ini kan selebgram terkenal di Kota Sungai kita. Kok kamu juga makan di sini? Ini kan restoran top satu-satunya di Kota Sungai. Hanya melayani orang-orang elit yang nilainya di atas 50 sen. Kamu cuma tukang antar makanan, kamu pantas makan di sini? Ini cuma restoran biasa kok. Kenapa aku tidak boleh datang? Aku tahu. Kamu ini pasti lagi ngantar makanan buat pejabat dan orang penting di sini. Iya kan? Satu pesanan ini cukup buat makanmu setengah tahun.
Dengar ya, selesai ngantar cepet pergi dari sini. Ini tempat yang dipesan Rizky Pratama. Kalau aku bilang kursi ini yang pesan itu aku, Basa-basi. Kamu? Kakak misteriusku itu loh. Yang bisa dengan mudah ngasih aku ratusan hadiah roket. Aku kasih tahu ya. Nanti kalau kakak misteriusku datang, aku bikin kamu ketar-ketir. Cepat pergi sana. percaya nggak? Sekarang kamu suruh aku pergi, nanti kamu yang minta aku balik. Percaya setan. Kalau aku sampai minta kamu balik, aku bakal live sujud ke kamu. Nggak usah segitunya. Onwardku. Jaketmu ini bagus banget. Nanti kalau kamu minta aku balik, lepaskan jaketmu, kasih ke aku. Gimana? Lepas jaket apaan? Jangan-jangan dia tahu dalamannya kosongan? Kenapa? Nggak berani. Bukan, aku kan nggak bocor. Si kurir ini cuma ngincar jaket ini aja. Masa nggak berani? Gembar-gembor doang. Tunggu aja kakak misteriusku dateng, aku suruh kamu live lari bugil. Oke, Sekarang bisa pergi kan? baik. Kampret. Cuma ngantar makanan, sok-sokan merasa diri penting. Kakak misterius, orang lain udah lama di Xingniao, kok kamu belum datang juga? Kampret, kamu dapat orderan nih, cepetan cek. Orang lain udah lama di Xingniao, kok kamu belum datang juga? Kok bisa kamu? Aku udah setengah hari di Xingniao nih. Kamu kok belum datang sih? Kamu kok bisa? Sekarang percaya kalau aku ini, Cih, dasar brengsek. Kamu bener-bener menjijikan. kamu ini kok tiba-tiba marah-marah sih? Kamu kan cuma merekam suaraku. Mau dijual buat cari uang atau didengerin sendiri? Aku rekaman, Terus, kamu kan tipe orang mesum. Lagi di sini di depan aku, ngerjain hal menjijikan gini. Aku kasih tahu ya, cepat hapus itu. Nanti kalau enggak, aku langsung telepon polisi, suruh polisi tangkap kamu, lapor kamu ngeganggu. Oke, aku hapus. Jangan nyesel nanti. Kakak misterius, kamu kok nggak peduli sama aku? Aku udah lakukan sesuai perintahmu. Barusan menghina aku, tapi sama sugar daddy-nya merendahkan diri. Bener-bener mata duitan. Kurir makanan, bisa nggak kamu matiin itu? Beneran berisik. Nuduh aku mesum. Nanti lihat gimana aku balas dendam. Wah, cantik. Maaf ya. Dasar kampungan, kamu gila ya? Cepat. Aku kibasikan ya. Jangan sentuh aku. Sialan banget, minggir. Jiji, cowok menjijikan. Kalau sampai merusak rencanaku dengan Rizky Pratama, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Bagaimana kamu bisa membuktikannya kecuali aku melihatnya sendiri? Tunggu sebentar. Daya tarik uang memang besar ya. Aku suka. Sahada datang. Kamu tamat. Nanti kalau orang yang aku tunggu-tunggu datang, aku pasti bikin kamu menyesal. Aku orang yang kamu tunggu-tunggu. Basta-basta, kamu yang disebut orang yang ditunggu-tunggu? Mau malu sendiri ya? Oke, aku pasti akan mewujudkannya. Tunggu saja. Pelayan pesan makanan. Bukannya kamu ada janji? Urusanmu apa? Pria menyebalkan. Aku tidak boleh membuat dia berpikir aku makan banyak. Maki saja terus. Nanti kamu yang akan menangis. Ini. Sama ini. Kaviar beri aku 10 gram. Cuma ini. Baik, silakan tunggu sebentar. Tunggu. Buatkan aku yang sama seperti pesanannya, 1 porsi.
Pesan yang sama seperti aku, 1 porsi. Kurir pengantar makanan. Kamu tahu nggak yang baru saja aku pesan harganya berapa? Setidaknya 500. Kamu sanggup bayar? Tentu saja akui Fopo. Sajikan saja. Baik, Tuan. Silakan tunggu sebentar. Restoran ini nggak punya mata. Masa melayani orang miskin kayak kamu? Sekapela lebih baik pikirkan dulu gimana caranya pergi dariku. Jangan lupa taruhan kita. Aku Lina Marlina lebih baik cari pengemis daripada mau sama kamu. Wah, jangan begitu. Kalau kamu cari pengemis, aku bakal sedih. Kau? Nanti kalau orang yang aku tunggu-tunggu datang, pasti ku buat dia menyobek mulutmu. Pak, semua pesanan Anda sudah dihidangkan. Tunggu dulu. Kaviar segini sedikit? Ini cukup untuk siapa? Ini, Pak, kaviar ini harganya tidak murah, makanya kami jual per gram. Apa maksudnya per gram? Kalau orang lain lihat, pikir saya nggak mampu bayar, beri saya 1 piring. 1 piring untuk setiap orang. Hei, kurir pengantar makanan, itu kan kaviar almas. 1 ONS saja harganya 1 sen. 1 piring itu harganya 10 sen. Itu setara dengan 1 rumah di pinggiran kota. Iya betul, kampungan. Kamu pikir lagi makan sawi putih? Malah minta 1 piring untuk setiap orang. Kayaknya kamu hari ini sengaja mau buat onar ya? Kalian nggak mampu, bukan berarti saya juga nggak mampu. Dengar nggak? 1 piring untuk setiap orang? Saya yang bilang. Kayaknya otakmu lagi nggak normal deh. Nggak heran berani datang ke restoran top ini. Pelayan, mending kamu cepat panggil satpam, usir orang ini keluar. The Pines? Pak Rizky, orang ini cuma kurir pengantar makanan. Dia bahkan nggak mampu beli setetes air di restoran ini. Sudah jelas dia mau buat onar. Cepat panggil orang untuk menangkapnya. Pak Rizky, tamu ini bilang mau pesan 1 piring kaviar almas untuk setiap orang di sini. Pak Rizky, restoran kalian juga nggak ada aturan yang melarang saya memberi kaviar untuk semua orang, kan? Kamu gila ya? Kamu tahu nggak, kaviar almas 1 piring harganya 10 sen. Untuk seluruh restoran, totalnya Rp2. Kamu tahu nggak 2 rupiah itu seberapa besar? Banyak perusahaan yang sudah go public, kapitalisasi pasarnya nggak sampai Rp2. Pak Rizky sudah datang. Kamu masih saja mengada-ada di sini. Kamu celaka. Benarkah, Pak Rizky? Pak Wang, menurutku, orang ini sedang menghina restoran bintang bersinar kalian. Dia sedang mempermalukan Anda. Kenapa Anda tidak memanggil orang, patahkan kakinya, lalu buang dia keluar? Ya. Bapak Rizky, karena Anda ingin mentraktir semua orang 1 piring, maka Steam mewakili semua orang untuk berterima kasih pada Bapak Rizky. Dia dengan senang hati yang melayani. Saya sendiri yang akan membuka kaviar almas. Pak Wang, omongan seorang kurir, Anda percaya? Diam. Kamu, seorang selebgram kecil, berani meragukan saya saja sudah keterlaluan, masih berani tidak menghormati Bapak Rizky? Percaya tidak percaya aja bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota sungai? Pak Wang, Anda mau berurusan denganku hanya karena seorang kurir? Tahukah Anda, kakak misterius saya adalah seorang taipan misterius. Percaya tidak? Dengan 1 kata dari saya, dia bisa memblokir Anda? Bapak Rizky, ini... Wah. Kalau begitu, teleponlah sekarang. Lihat siapa yang lebih hebat, kakak misteriusmu. Atau Pak Wang. Kurir, jangan sombong. Saya telepon sekarang. Ku beritahu, nanti kalau kakak misterius datang, kita hitung semua utang lama dan baru sekaligus. Kurir, jawab telepon pesananmu. Jangan berpura-pura di sini. Sekarang masih berpikir saya berpura-pura? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah kakak misterius itu? Bapak Rizky, ini bagaimana ceritanya? Tidak apa-apa. Dia itu cuma tamu saya. Cuma dia tidak kenal saya saja. Selebgram kecil. Ikan kecil mana bisa mengerti naga emas? Udah, kamu turun dulu. Sudah saya bilang, kamu akan meminta saya. Kakak misterius, yang tidak tahu tidak bersalah. Kamu tidak akan marah pada Lina, kan?
Tadi kamu tidak seperti ini. Saya lebih suka sikapmu yang angkuh itu. Kakak misterius, kamu jahat sekali. Menyuruh Lina pakai jaket sudah. Menyesal kemarin dari kurir pengantar makanan, mengganggu saya. Saya memang kurir pengantar makanan. Oh, begitu. Kakak misterius suka main peran. Kalau begitu, Abang Kurir. Lina mau menepati janji. Kamu mau selesaikan taruhan kita di sini? Menurutmu? Abang Kurir? Lina mau menepati janji. Tapi kalau mau ambil bajunya, harus datang sendiri. Kasih sini. Ada apa dengan Siti? Kak Rizky, cepat selamatkan saya. Masuk, duduk dan istirahatlah. Aisyah, kamu juga jangan sedih. Walaupun dia ayahmu, tapi seseorang aku dia mempertaruhkanmu untuk melunasi utang, dan aku membayar untuk menebusmu saat itulah. Hubungan kalian sebagai ayah dan anak sudah putus. Aku cuma tidak menyangka dia begitu kejam. Bisa-bisanya menjual anak sendiri untuk keuntungan. Kakak Rizky, uang 5 koin itu pasti akan kubayar kembali. Bayar apa lagi? Karena aku sudah mengeluarkan uang, Mia mulai sekarang kekimu adalah adikku. Aku tidak mau jadi adikmu apa-apa satu apa-apa. Kalau bukan adik, mau jadi apa? Jadi calon istri ciliku? Atau pelayan pribadiku? Yang menghangatkan ranjang? Kak Rizky, jahat kamu. Tapi, bukan tidak boleh juga sih. Kamu bergumam apa? Udah kata? Kak Rizky, bukankah saya orang surga? Kenapa tinggal di sini? Kalau ku bilang, sebelumnya aku juga orang miskin. Percaya tidak? Siapa sih yang tidak pernah mengalami masa sulit? Asalkan kamu tetap Kak Rizky, sudah cukup. Bentuk tubuh Siti Aisyah memang top banget ya. Salah. Rizky, kamu kan pria yang sopan. Jangan berpikiran kotor gitu. Rizky. Aisyah, aku nggak sengaja lihat kamu kok. Aku cuma kebetulan aja. Lewat. Nggak apa-apa, Rizky. Mau lihat aku kayak gimana pun, boleh aja. Sepertinya memang harus ganti rumah nih. Rumah ini kalau tinggal sendiri masih oke. Kalau berdua jadi agak sempit. Kamu ada sewaktu nggak beberapa hari ini? Temani aku lihat-lihat rumah. Aku masih harus ke gym nih. Wah, kayaknya aku harus pergi sendiri deh. Sudah larut malam masih yoga? Yoga bisa bikin tubuh sehat dan pikiran keterang. Dan juga bisa bikin badan rileks. Rizky, mau coba juga nggak? Aku. Buat peregangan aja aku udah kewalahan. Apalagi yoga yang lembut-lembut gini, pasti nggak bisa. Kalau nggak dicoba, mana tahu bisa apa nggak? Ayo dong, aku ajarin. Kalau gitu, kamu jangan terlalu keras ya. Tulang-tulangku ini rapuh, nggak tahan dihajar. Ayo lepas parengau. Dia yang misterius itu. Bagaimana caranya pergi dari hotel lalu tidak menghubungiku lagi? Keinginanku tiba-tiba saja hampir hilang.
Rizky kayak sabi ku bertertamdu, tapi aku tak keberatan memberi sedikit dorongan. Aduh, sakit. Tidak bisa, Rizky, tahan sebentar lagi. Siti, lepaskan aku. Rizky, tahan 10 detik terakhir ini 10-9. 8. Tak kusangka yoga sesusah ini. Siti, kamu lumayan jago juga ya. Ini karena Rizky badannya terlalu kaku. Cepat bangun dong, buah yang dipaksa petik takkan manis, apalagi tulang yang dipaksa. Rizky, kamu selalu membantu. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Kalau begitu terimalah hak, terimalah hak. Halo, ada apa? Kakak misterius. Besok Lina Marlina ada pertemuan influencer. Mau ngajak kakak misterius nemanin Lina Marlina ikut. Sibuk. Jangan dong, teman-teman cewek pada bilang pengen lihat wajah aslimu. Kamu harus bantu Lina Marlina. Aku bisa terima syaratmu. Apa aja boleh loh. Ya sudah, aku cuma biar kamu gak kehilangan muka di depan mereka. Kirim waktu dan tempatnya, ya, lihat tempatnya. Sudah kuduga. Kakak misterius yang paling baik. Kalau gitu kita janjian ya. Rizky Pratama, kamu jangan sampai mengecewakanku. Bapak Dimas, Lina Marlina kan dewi nomor 1 di kalangan influencer. Kalau Bapak bisa dapetin dia, perusahaan media Bapak bakal dapet gunung emas. Boleh, kalau kamu bisa bawa dia masuk ke perusahaan, aku kasih kamu sumber daya iklan selama setahun. Terima kasih Bapak Dimas. Ayo. Ayo minum. Saudari-saudari, lihat siapa yang kubawa. Rizky Pratama. Dimas Dewi, kalian kenal? Masa nggak kenal? Ini kan laki-laki yang ngejar-ngejar cewek kui. Rizky, kamu cuma tukang antar makanan, nggak fokus kerja, datang ke acara kita buat apa? Nona, tolong perhatikan ucapanmu. Rizky datang ke sini untuk nemenin aku. Kalian siapa sih? Kenapa baru ketemu langsung nyindir gitu? Ini Lina yang kamu bilang? Memang cantik sih, cuman agak bodoh aja. Sampai ditemenin sama orang cupu. Cantik, sini duduk. Kamu siapa? Berani-beraninya ngomong seenaknya. Ini Dimas Wibowo, kekayaannya puluhan ribu. Awas kalau sampai nyinggung dia, langsung di blacklist. Sekarang mau duduk di sini? Cepetan, Dimas lagi berencana buka perusahaan media dan mau rekrut kamu dengan harga tinggi. Ini kesempatan emas. Gimana nih? Dua-duanya nggak boleh disinggung. Cepetan. Dimas, itu aku masih ada tamu nih. Gimana kalau kita tukar kontak dulu? Dick, kamu anggap tukang antar makanan ini sebagai tamu? Otak kamu nggak bermasalah kan? Rizky, kamu kasih si adik ini minum apa sih? Sampai dia setia banget sama kamu? Karena dia nggak kayak kamu. Dia nggak buta. Kamu? Lina, ini pilihanmu ya? Lina, kamu gila demi seorang tukang antar makanan. Berani nyinggung Dimas? Pikirkan masa depanmu. Emangnya perlu demi tukang antar makanan nyinggung Dimas? Dia bukan tukang antar makanan, dia top donorku. Top donator. Yang kasih kamu 100 roket super itu? Gila ya, 100 roket super. Itu kan 10 juta rupiah. Kurir kayak dia ini mana mungkin punya uang sebanyak itu. Emang dia orang terkaya di kota sungai? Kayaknya kamu minjem pinjol buat kasih hadiah ya? Lina, aku sarankan kamu hati-hati sama orang cupu ini. Nggak bisa bayar pinjol, malah minta kamu yang bayar. Nggak usah khawatir, Dimas. Cuma 10 juta. Nggak perlu minjem. Pura-pura aja terus. Dik, aku sarankan kamu tahu diri.
Lina, kamu mau ngerusak karir kamu sebagai selebgram cuman buat orang cupu ini, iya kan? Semua orang itu setara. Dimas, omongan kamu nggak bisa nentuin hidup orang lain. Dasar cupu. Kamu pikir omongan kamu bisa ngehentiin aku? Masalah sama Siti Aisyah belum kita selesain. Kayaknya kamu nggak akan punya kesempatan. Lina, dari mana kamu cari aktor kayak gini? Dimas itu hartanya 10 miliar. Menggilasnya seperti semut. Dia masih berani ngomong besar. Kalau gitu, apa aku kalau keluarin 20 miliar, bisa minta nyawa Dimas? Kamu ini cuma kurir. Bisa keluarin 20 miliar? Kamu pikir itu kayak kupon diskon makanan yang ada di mana-mana? Kalau Dimas nggak percaya, ayo kita taruhan. Kalau aku keluarin 20 miliar, kamu minum botol minuman keras itu. Jah, kalau kamu nggak bisa keluarin 20 miliar, kamu harus berlutut dan memberi hormat dengan membungkuk 3 kali. Boleh. Bapak Rizky. Budi, tolong ambilkan 20 miliar. Buat apa sih tuh Rizky Pratama? Selama 3 tahun kamu jadi penggembiraku. Kamu itu siapa? Masa aku nggak tahu? Jangan-jangan kamu cuma mau bohongin aku pakai uang palsu? Kembar gembor doang, berlagak di depan aku. Nanti aku bikin dia linglung. Maaf ya, Mas Rizky, aku yang nyusahin kamu. Mending kamu pergi dulu. Aku akan minta ampun ke Mas Dimas. Kamu minta ampun buat dia. Kamu cuma streamer, siapa kamu? Kalau dia enggak bisa keluarin 20 ribu, aku bikin dia menyesal lahir ke dunia. Bapak Budi, kenapa Bapak kesini? Bapak Rizky, uang tunai 20 ribu yang Bapak minta sudah saya siapkan. Buka, tunjukkan padanya. Ini mustahil. Dia cuma kurir makanan, mana mungkin punya 20 ribu? Itu pun uang tunai, ini pasti palsu. Nona, apa Nona meragukan bank kami? Nggak berani. Kalah ya, terima saja, Mas Dimas. Silakan. Mau aku mengaku kalah sama kamu, cuman kurir makanan? Mimpi. Kita pergi. Masa mantan orang terkaya kreditnya cuma segini, beneran nggak punya? Pilih, minum sendiri atau suruh mereka yang menyuapimu. Hey si Rizky, nanti aku kasih kamu balasan. Mas Dimas. Ayo kita pergi. Kalau tidak ada urusan lain, kami pamit dulu. Bapak Rizky. Ayo. Kak Rizky, aku salah sangka tadi. Silakan duduk. Yuk kita main. Yuk minum. Kak Rizky, kamu kebanyakan minum, kamu istirahat saja dulu. Aku pulang dulu. Kak Rizky. Dasar. Kamu ini mau apa sih? Bajumu belum dikembalikan. Pulang apanya? Bapak Rizky. 10 villa yang Bapak beli. Sudah selesai dibereskan, bisa ditempati kapan saja. Bagus. Kak Rizky, kamu sudah beli banyak sekali, bisa kasih Lina satu nggak? Lina kan sudah jadi orangmu. Itu tertentu penampilanmu. Dasar, Lina. Pasti tidak akan mengecewakan, Kak. Ayo ajak kamu belanja habis-habisan, anggap saja ini upah lelahmu. Kak Rizky, kamu baik sekali. Arif, ini villa yang didapatkan putriku dari hasil kerjanya. Cocok kan buatmu, Arif? Lumayan lah, tapi masih kalah sedikit dengan punyaku. Rizky, aku ambil tas dulu. Nanti kita lihat mobil.
ayah ibu kalian datang juga? Tentu saja untuk urusan pernikahanmu. Ini adalah putra keluarga Wang. Ya, ini calon pasangan yang ayah carikan untukmu. Bagus. Memang cantik. Anak yang nanti lahir pasti tampannya nggak kalah. Ayah, ibu, kalian ini ngapain sih? Aku sudah punya orang yang kusuka. Nggak usah kalian repot-repot. Ngomong apa sih? Ayah ibu ini demi kebaikanmu. Arif, dia ini putra Taipan Property Kota Sungai. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Bu, Rizky juga nggak miskin. Kenapa nggak mau dengar nasihat sih? Arif itu lebih kaya daripada Rizky. Dia sendiri bilang, villa ini nggak sebesar punya dia. Aku memang tak bisa menyaingi orang terkaya di kota Sungai. Tapi orang baru kaya seperti kalian juga nggak sebanding denganku. Kalau Arif benar-benar lebih kaya dari Rizky, aku harus pikir-pikir lagi mau pilih yang mana. Rizky, aku baru ingat, aku masih ada urusan siaran langsung nanti malam. Bagaimana kalau kita ketemu lain kali saja? Kamu yakin? Bukan mau cari tempat sama si Arif ini buat memperdalam hubungan? Berkomunikasi lebih lanjut? Tentu saja tidak, Rizky. Aku cuma pengen siaran langsungku lancar aja. Iya, Rizky. Kamu kan juga nggak mau siaran langsung Lina ada masalah, kan? Lina, aku peringatkan kamu. Segala yang kamu punya sekarang, semua aku yang kasih. Kalau balas budi nggak akan ada hasil yang baik. Waduh. Baru keluar duit receh sedikit udah ngeluh. Ceke, orang kaya baru. Dengki banget sih. Betul. Mana bisa dibandingin sama Tuan Arif? Lina, Tuan Arif dengar kamu mau beli mobil, langsung aja beli mobil mewah dan bawa ke sini. Lihat tuh. Tuan Arif, mobil ini harganya pasti selangit ya? Enggak banyak. Cuma 5 koin, bahkan enggak sampai 1/10 harga rumahku. Dengar nggak? Dia beli tunai loh. Astaga, ini kan mobil mewah edisi terbatas. Tuan Arif bisa beli tunai. Kalau bukan orang kaya beneran, mana mungkin bisa? Lina, aku sangat mengagumimu. Gimana? Tertarik jalan-jalan bareng aku? Mobil ini langsung jadi milikmu. Itu, Tuan Arif. Aduh, kok jadi malu ya? Aku kan masih ada tamu. Hei kamu, mobil mewah kelas kayak gini belum pernah lihat kan? Karena aku lagi baik hati, boleh ikut. Bawain tas buat Lina. Benda jelek apa ini? Berani-beraninya parkir di depan rumahku. Kau! Kamu. Kok kuat banget ya? Nggak tahu. Tahan nggak ya kena batu? Rizky Pratama, mau apa kamu? Mau apa? Mobil jelek parkir di depan rumah gue. Nggak ada yang pindahin. Ya udah, hancurin aja. Si tukang pamer, gue kasih tahu, kalau berani hancurin mobil itu, jual semua rumah jelek ini nggak bakal cukup buat ganti rugi. Cuman mobil jelek doang. Gue hancurin dia. Itu juga udah kehormatan buat dia. Mau mobil gue? Mobil gue ini harganya pas 5 keping. Salah tempat buat sok jago. Cepetan ganti rugi. Mobil jelek, ganti rugi, bisa aja. Kebetulan, gue juga mau beli mobil. Halo. Rizky Pratama. Ada apa sampai nelpon? Bawa semua mobil mewah top dari perusahaanmu ke sini semua. Gue mau beli semuanya. Oke, Rizky Pratama. Tunggu sebentar. Kami segera sampai. Kalau gitu kita tunggu. Tunggu apaan? Kamu si tukang pamer, baru punya duit dikit udah merasa bisa semaunya? Baru hancurin satu mobil jelek, udah buru-buru gini. Kayaknya si Arif Rahman ini banyak omong kosongnya ya. Gua rasa otakmu baru yang kebanyakan air. Hari ini kalau nggak bisa ganti rugi, gua bikin kamu masuk penjara seumur hidup. Ivian. Rizky Pratama, ini semua kamu yang beli. Memangnya kenapa? Omong kosong, ini semua mobil mewah edisi terbatas. Setiap unitnya harganya paling murah 10 miliar rupiah.
Kalau dijumlahkan hampir 100 miliar. Bahkan keluarga Wang kami tidak bisa mengeluarkan cash sebanyak itu sekaligus. Kamu cuman orang kaya baru, mana mungkin sanggup beli? Keluarga Wangmu tidak sanggup, bukan berarti aku tidak sanggup. Pak Hendra Wijaya dari perusahaan mobil Kota Sungai. Pak Hendra, kenapa Bapak datang sendiri? Rizky Pratama, mobil mewah yang Bapak pesan sudah kami antar. Apakah Bapak puas? Ya cukup segini saja. Cukup? 100 miliar rupiah cash. Ini yang legendaris itu, denominasi super legendaris. Itu pun ada beberapa lembar. Ini benar-benar orang super kaya level tertinggi. Sial. Cukup. Sudah lebih dari cukup. Rizky Pratama bisa benar menyimpan kemampuan. Baru bertindak langsung transaksi dengan nominal sebesar ini. Saya, Hendra, sangat terhormat. Kalau gitu, semoga kerjasamanya lancar. Semoga kerja samanya lancar. Pak Hendra tadi memanggilmu apa? Rizky Pratama. Kamu itu orang terkaya? Pasti dong, kalau bukan Rizky Pratama, mana mungkin punya banyak denominasi super legendaris itu? Tabrak satu, aku ganti satu. Cukup tidak? Cukup Rizky Pratama, sudah cukup. Cukup? Kok aku rasa tidak cukup ya? Mungkin tanah keluarga Wangmu baru cukup untuk tempat parkir mobilku. Rizky Pratama, aku buta, tidak mengenali orang hebat. Anda berhati besar, maafkan aku. Semua ini akibat perbuatanku sendiri. Perlu aku antar kamu pulang ketemu pengusaha properti? Tidak usah. Kalau gitu, cepat pergi. Nak Rizky, ini semua dibeli untuk Lina Marlina? Masa sih? Dewi Lina Marlina begitu hebat, pasti bisa menemukan pria yang lebih kaya. Mobil ini tidak cukup bagus, kan? Rizky Pratama, lihat apa yang kalian perbuat. Anakku, kami salah. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Rizky Pratama, tunggu aku. Dewi Lina Marlina begitu hebat. Orang kaya banyak sekali. Masih perlu aku menunggumu? Rizky Pratama, aku salah. Hatiku hanya untukmu. Arif Rahman dan yang lain, itu semua omongan orang tuaku. Tidak ada hubungannya denganku. Rizky Pratama, kamu akan memaafkanku, kan? Rizky Pratama, Lina Marlina sebentar lagi ulang tahun. Ingin mengundangmu untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Kamu akan datang kan, Rizky Pratama? Aku akan datang. Tapi ingat, semua yang sekarang adalah pemberianku untukmu. Hai. Rizky, kamu bisa datang sungguh yang terbaik buat Lina. Rizky, aku sama Dewi Lina, siapa yang lebih cantik? Sudah. Ada urusan, katakan. Rizky, kau jangan pilih kasih. Aku juga mau roket super yang memenuhi layar. The Stargan CNF untungnya buatku. Pasti bisa bikin Rizky puas. Sudah, kita siapkan kue dulu. Iya. Rasanya jadi orang kaya. Enak ya? Rizky, ada masalah. Lina bertengkar dengan orang lain. Dua orang ini brengsek dari mana sih? Barusan hampir dorong aku ke kolam renang. Tolong, nilain siapa yang salah. Omong kosong. Kamu jelas-jelas maling teriak maling. Jelas-jelas kamu iri sama Siti, pengen dorong Siti ke air. Rizky, mereka itu pelakunya. Kamu harus bela Lina. Kok kamu di sini? Kamu kenapa di sini? Rizky, tadi cewek ini nyaris dorong aku ke air. Kamu harus belain aku ya. Bohong, yang mau dorong Siti Aisyah tuh kamu. Di sini banyak orang. Suruh mereka yang kasih tahu. Siapa yang jujur? Dewi Lina benar.
Yang jelas, dua cewek ini iri sama Dewi Lina. Mau didorong ke air. Kalian... Aku enggak. Aku rasa kamu memang berniat jahat. Sengaja pakai baju yang sama persis dengan Lina kami. Kalau nggak tahu, malah dikira kamu yang bintang utamanya. Benarkah begitu? Nggak sama sekali. Sudahlah, nggak perlu bikin Rizky susah. Ini salahku, aku minta maaf sama kamu. Aisyah, kamu nggak salah. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, cuma minta maaf doang. Nggak bakal ada yang kurang. Nona Lina, aku sudah minta maaf. Boleh aku pergi sekarang? Berdiri. Kamu sudah mencuri semua perhatianku. Mau pergi begitu saja? Mana ada yang semudah itu? Terus kamu mau gimana lagi? Ini kan pesta ulang tahunku. Aku yang bintang utamanya. Tapi kamu malah pakai baju yang sama persis denganku. Sampai semua perhatian tertuju padamu. Aku kesal banget. Kamu mau pergi boleh saja. Lepas bajumu, baru boleh pergi. Lepas dulu baru boleh pergi. Apricot Hedam. Kamu benar-benar gila. Aisyah, jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Tahan mereka. Lina, apa maksudmu? Kami sudah tidak mengejar kebenarannya lagi dan sudah minta maaf padamu. Kamu masih terus memojokkan kami sampai kapan? Rizky Pratama, di pesta hari ini, akulah bintang utamanya. Dia cuma selebgram kecil, berpakaian sama persis denganku, lalu mendorongku ke air. Rizky Pratama, ini kan mempermalukan Anda. Rizky Pratama, kalau perempuan jalang ini tidak dihukum, mereka tidak akan menyesal. Kami memang tidak salah. Kalau kalian terus memaksa dan mengancam, percaya tidak percaya, kami akan lapor polisi. Lapor saja kalau berani. Kami juga tidak melakukan apa-apa. Paling-paling cuma memberi pelajaran. Kamu, karena kamu tidak mau, aku akan membantumu. Saudari-saudari, beritahu mereka mana yang tuan rumah, mana yang tamu. Jangan mendekat. Rizky Pratama, tolong selamatkan aku. Berani ganggu Lina, lihat aku copot bajumu. Ya, dia kan ingin terkenal. Ambil lagi beberapa foto seksi. Biar dia makin tenar. Jangan. Jangan. Beda nanti. Kamu mau apa? Rizky. Bajingan, kamu berani manggil Rizky? Jangan kira dengan pura-pura kasihan Rizky bakal maafin kamu. Rizky cuma dengerin kita. Lepaskan. Dengar kan? Rizky itu milikku. Dia cuma bakal bantu aku. Kau cuma selebgram kecil. Pura-pura lemah juga percuma. Kamu ini laki-laki apa bukan sih? Siti Aisyah cuma pakai satu lapis baju. Sebagai laki-laki, tega menyakiti wanita cantik. Terus kenapa? Rizky Pratama itu orang terkaya di kota Sungai. Kalau kalian berdua nggak nurut sama dia, awas nggak bisa hidup di kota Sungai. Kau, sudahlah. Aku lepas. Cuma selebgram kecil, berani pakai baju yang sama kayak aku bakal menghancurkan reputasimu. Atau kamu lepaskan baju itu. Rizky Pratama, kamu salah paham. Maksudnya, bukannya seharusnya selebgram kecil ini yang telanjang? Kamu suruh cewekku telanjang? Rizky Pratama, kamu bilang dia cewekmu? Kalau gitu aku ini apa? Kamu? Kamu cuma pemain sandiwara yang kubina. Kamu kaget ya? Aku nggak apa-apa. Cuman pemain sandiwara, berani-beraninya melawan majikan. Sudah berbuat salah, memukul orang, harus bertanggung jawab. Tampol pipimu sendiri 2 kali. Ayo pukul. Sudahlah Rizky Pratama, lepasin dia. Aku juga nggak kenapa-kenapa. Masa sih nggak boleh? Orang-orang tertentu kalau nggak diajarin, nggak bakal tahu diri. Kamu tadi. Suruh majikan lepas baju. Bagus. Sekarang coba kamu lepas bajumu di depanku. Mas Rizky, Lina Marlina kan selebritas streaming ternama. Hari ini ulang tahunnya. Kamu suruh dia melepas baju di depan komunitas selebritas online. Bukannya keterlaluan? Ternama? Kalau bukan karena aku sumber dana utamanya, sampai sekarang dia cuma streamer kecil yang tak dikenal. Artis rendahan.
Berani-beraninya pakai baju yang sama dengan majikannya. Lupa diri, lepas. Mas Rizky, aku salah. Aku tindik tahu deh, wow, Cinda mengenali istri Mas. Maafkan aku. Kalau kamu mau, Nanti malam. Aku tidak bersabar menunggu. Jangan lupa semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Kuaya hitung sampai 3. 3. 2. Aku lepas. Nah, baru pintar. Baiklah semuanya. Kenapa wajah kalian kaku semua? Lanjutkan musiknya, lanjutkan menari. Bergembiralah. Siapa yang bisa menghidupkan suasana, akan kuberi hadiah 1 keping. Mas Rizky, kamu dermawan sekali. Mas Rizky, kamu hebat. Ayo kita bersenang-senang. Mas Rizky memang luar biasa. Rizky, jangan begitu. Jangan apa? Bukannya kamu dari dulu pengen aku menginginkanmu? Sekarang aku turuti keinginanmu. Rizky, kamu berubah. Aku jadi nggak kenal kamu lagi. Memangnya aku dari dulu bukan seperti ini? Atau jangan-jangan kamu dari awal cuma memanfaatkanku? Jangan lupa, kalau bukan karena aku, sekarang kamu masih cari investor untuk gymmu itu. Tidak. Mungkin kamu sudah lama jatuh ke tangan Dimas, jadi alat Dimas. Masih belum bisa menolong Rizky menghentikan kendali Mayasari? Aisyah, cepat pergi. Aku hampir nggak bisa mengendalikan diriku. Tidak bisa Rizky. Kalau kamu memaksa lepas dari kendali ini, kamu bisa sakit parah. Makanya, aku suruh kamu cepat pergi. Aku suruh kamu pergi, dengar nggak? Pergi. Pergi. Katakan. Rizky, ada masalah. Dimas menyuruh semua streamer besar di Kota Sungai untuk menandatangani kontrak perbudakan. Tujuan kalian dipanggil ke sini pasti sudah jelas. Coba lihat kontrak yang kalian pegang. Kalau tidak ada masalah, langsung tanda tangan. Jangan tan. Karena bergerak sembarangan. Tidak mungkin. Kami bukan seperti kamu, burung kenari yang dikurung. Berdasarkan apa kamu memaksa kami? Aku sangat mengagumi keberanianmu. Kalian sabi. Bibi. Lepaskan. Cepat lepaskan. Sebenarnya aku orang yang cukup baik hati. Kalau kalian tidak mau, nanti saya suruh orang usir kalian. Lalu kalian di blacklist. Sesederhana itu. Mari kita tenang. Tanda tangani kontrak ini. Aku jamin hidup kalian berkecukupan. Lina Marlina, apakah Kak Rizky akan datang? Pasti akan datang. Baiklah. Aku tuh kasih kesempatan terakhir. Ada yang keberatan? Kalau tidak ada. Aku keberatan. Rizky Pratama. Ini adalah Kin Media. Untuk apa kamu kesini? Aku? Tentu saja untuk mewakili para selebgram cantik yang tidak bersalah ini bersuara. Menolak klausa sepihak dari bajingan sepertimu. Rizky Pratama, kamu pikir kamu siapa? Ini adalah wilayah grup Chin. Kamu orang luar. Berhak apa ikut campur? Pergi sekarang selagi aku masih baik hati. Kalau tidak, aku buat kamu tidak punya tempat di Kota Sungai ini. Oh, kamu benar. Orang luar memang tidak berhak. Jadi, hari ini aku datang untuk memberitahumu, Grup Kin.
Sekian Bismi berganti nama menjadi Grup Shen. Ini benar-benar lelucon terbaik yang pernah ku dengar. Rizky Pratama, kamu pikir dengan sedikit uang orang baru kaya itu bisa bertindak semaumu? Ku beritahu, nilai pasar grup Dimas sekarang 15.000. Dimas kayaknya dia sudah gila. Berani bandingkan kekayaan denganmu. Hei Rizky, dengan kekayaanmu yang sedikit itu dilempar pun tak akan menciprat. Oh ya. Tapi kenapa para pemegang saham grup Dimas sangat bersedia menjual sahamnya padaku? Omong kosong. Saham grup Dimas 1 lembar saja harganya 1 miliar. Mana mungkin mereka jual padamu? Siapa suruh aku sekarang cuma punya uang melimpah? Ini. Tidak mungkin. Begitu mereka dengar aku orang terkaya di kota sungai, pada berebut kasih sahamnya. Sakrang, aku pegang 70% saham grup Dimas. Pemegang saham terbesar. Ini mustahil. Dimas Wibowo, justru kamu banyak berbuat jahat di posisi tapi tak jalankan tugas. Sama sekali tak pantas jadi pemegang saham grup Dimas. Aku sekarang sebagai pemegang saham terbesar mencabut sahammu dan memberhentikan statusmu. Dimas Wibowo, kamu menerima suap, bersekongkol dengan Dewi Lestar, melakukan penahanan dan penyiksaan ilegal. Sekarang ditangkap sesuai hukum. Bawa pergi! Jangan, Rizky, tolong aku, lepaskan. Rizky Pratama, kau tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Lina, bagus sekali. Akhirnya kita bebas dari eksploitasi Dimas Wibowo. Kak Rizky, kamu hebat. Kalian memang tak perlu menandatangani kontrak untuk grup Dimas lagi. Tapi, grup Rizky masih menunggu kalian menghasilkan uang. Rizky, kamu... Maksudnya apa? Akrim des orang Turki. Kalian semua harus nurut sama aku. Kalau enggak... Tanda tangan. Kami semua tanda tangan. Nah, gitu dong. Ayo semua datang sini. Kalian ini semua milikku. Aku kan orang terkaya. Aku penguasa dunia ini. Kepalaku sakit sekali. Kemari, semuanya kemari. Cepat kemari. Aku kan orang terkaya. Aku punya banyak uang. Aku bisa beli apa saja. Tapi kenapa? Aku sudah sangat kaya. Tapi kok rasanya ada yang hilang. Andra, uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Kalian semua harus tunduk padaku. Kamu ketawa apa? Rizky, uang bukan segalanya. Tertariknya, uang tak bisa membeli niat awalmu. Niat awal? Apa niat awalku? Dek ganteng. Kasihanilah. Kasih makan dong. Lapar banget. Ambil semuanya. Membantu sedikit pun tetap membantu. Awalnya kukira aku yang menggandelikan uang. Tapi ternyata, aku malah jadi budak uang. Kamu sengaja menjerumuskanku ke dalam kegelapan. Aneh, saya bisa pakai kamar langit juga bisa menenggelam family de jureng. Aduh hanya memancing keserakahanmu.
Iming benar-benar tak bisa dikendalikan adalah dirimu sendiri. Terus kenapa? Aku punya uangku banyak. Bisa berbuat semaunya. Kasihan Siti Aisyah sampai sekarang masih berdoa agar kamu sadar. Ternyata, pada akhirnya dia salah menaruh harapan. Aisyah. Kak Rizky, itu kamu? Wajah dan bajumu kok basah semua. Kak Rizky, temani aku dong. Bukannya kamu yang minta aku jadi pelatih pribadimu? Tentu saja harus mengajarimu langsung. Bagaimana kalau kamu terima aku saja? Aku suruh kamu pergi. Aku yang bertugas jadi jahat. Dia yang bertugas jadi baik. Siang sekali, pada akhirnya kamu sendiri yang mengusirnya pergi. Maaf Aisyah. Mau lupa dengan niat awalku. Tempat ini sebenarnya dibuat khusus untuk menjerumuskanmu. Sayangnya kamu sadari yang sampai menghargainya. Awalnya ingin membawamu ke neraka. Kasihan si Nona Siti Aisyah itu sampai sekarang masih mendoakanmu. Sudah hilang aku akan membiarkanmu hidup. Aisyah. Mungkinkah semua ini hanya mimpi? Maaf, Aisyah. Aku kehilangan niat awalku. Dan akhirnya menjadi budak uang. Kak Gracie. Aisyah. Kak Grace. Kamu kenapa? Aisyah. Sekarang harga rumah. Berapa sih? Coba tebak.